aw jayfatan lam tabsut alaihi salatuhu. Bab apabila diletakkan pada punggung orang yang sholat suatu kotoran atau bangkai, maka sholatnya tidak rusak. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau berpendapat ketika seorang sedang sholat, kemudian diletakkan suatu kotoran di punggungnya, maka sholatnya tidak batal. Begitu juga kalau seandainya sedang sholat, kemudian diletakkan bangkai pada punggungnya, maka sholatnya tidak batal. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan beberapa asar. Wa kana Ibnu Umar idza ra'a fi thawbihi daman wa huwa yusalli wada'ahu wa mawda fi salatihi. Ibnu Umar apabila melihat ada darah pada bajunya dalam keadaan dia sedang sholat, maka beliau meletakkan bajunya dan melanjutkan sholatnya. Dalil perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat mengimami para sahabatnya, datang Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengkhabarkan bahwasanya pada kedua sandalnya itu ada najis. Nabi SAW melepaskan kedua sandalnya dan beliau melanjutkan sholatnya tanpa membatalkannya. Ya. Ini pun berlaku kepada yang lainnya. Ya. Sedang sholat misalkan pada pecinya, kolan suahnya, ingat ada najis. Maka lepaskan kolan suahnya, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Ya. Atau sholat dia memakai jaket. Ingat pada jaketnya itu ada najis. Lepaskan jaketnya dan dia lanjutkan sholatnya. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, walakin idza kana la yumkin wad'u thawb illa bikasfil awrah. Bihaitsu la yakunu alaihi illa qamisun wahidun. Akan tapi tentunya membuka pakaian ketika sedang melaksanakan sholat ini, apabila dengan meletakkan pakaian atau membukanya itu tidak membuka auratnya. Nah, adapun kalau seandainya dengan membukanya auratnya bisa terlihat, ya, maka dalam kondisi seperti itu, apakah dia sholat dalam keadaan pakaiannya itu ada najis, ataukah dia melepaskan pakaiannya dan sholat dalam keadaan terlihat auratnya? Nah, ya.
Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Ya. Ketika pada pakaiannya ada najis, dia sedang sholat. Ya. Kalau dilepaskan pakaiannya, auratnya terlihat. Ya. Apakah dia sholat dalam keadaan telanjang, membuka pakaiannya yang najis tadi, ataukah dia sholat dalam keadaan memakai pakaian yang terkena najis? Nah, maka dalam kondisi seperti itu, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, yakhruju minas shalah wa yughayyiru thawbahu aw yaghsiluhu wa yasta'nib shalah min jadid. Dalam kondisi seperti itu, hendaklah dia keluar ya, dari melaksanakan sholat. Batalkan sholatnya. Nah, kenapa dikatakan tidak sah sholat dalam keadaan pakaiannya ada najis? Di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Apakah pakaian, tempat, dan juga badan. Ya. Saya kalau sedang sholat, dia baru sadar pada pakaiannya ada najis. Nah, ya. Kalau dibuka tanpa terlihat aurat, buka, lanjutkan sholatnya. Ya. Misalnya jaket, misalkan. Jaket kan kalau dibuka nggak terlihat auratnya, masih ada pakaian dalamnya. Ya, jubahnya, gamisnya dan sebagainya. Buka jaketnya. Nah, lanjutkan salatnya. Madalinya, Nabi SAW ketika sedang sholat, diberitahu Jibril, ya, bahwasanya pada sandalnya itu ada najis. Rasulullah melepaskan sandalnya dan melanjutkan sholatnya, tidak mengulangi sholatnya. Ya. Nah, ini pun dikiaskan kepada pakaian-pakaian yang mudah untuk dilepas tanpa terlihat aurat. Ya. Maka tinggal dibuka, lanjutkan sholatnya. Nah, ya. Tapi kalau pakaian yang dikenakan ini, kalau dibuka, pakaian yang kena najis, dalam keadaan dia sedang melaksanakan sholat. Ya. Baru sadar, baru ingat, pada pakaiannya ada najis. Kalau dibuka, bisa terlihat auratnya. Ya. Misalkan dia baru ingat, pada maaf saja, celana dalamnya ada najis. Ya. Baik itu madi, ataukah mungkin tetesan air kencing. Ya. Yang jelas najis. Dia yakin, dia sadar ada najis. Ya. Kan tidak mungkin kalau dia sholat, kemudian buka celananya kan, terlihat auratnya. Ya. Maka, batalkan sholatnya. Nah, kemudian ganti pakaiannya, atau mungkin dia cuci pakaiannya kalau nggak ada lagi, bersihkan, dan dia memulai sholat lagi. Ya, dikatakan sholat yang tadi sudah dianggap batal. Jadi dia memulai sholatnya lagi. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan bab ini, bab apabila diletakkan kotoran pada punggung orang yang sholat atau bangkai, sholatnya tidak batal. Ya, beliau berdalil dengan beberapa hadis yang akan sebutkan nanti. Ya. Kisah Nabi sedang sholat, kemudian ya, diletakkan kotoran pada punggungnya. Ya. Ada berkaitan dengan kotoran, telah kita jelaskan khilaf di antara para ulama, apakah najis ataukah tidak. Ya. Kalau kotoran manusia, jelas
ulama sepakat najis. Nah, adapun kotoran hewan, ya. Khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan najis, baik hewan yang dimakan dagingnya atau hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ada juga yang mengatakan suci, baik hewan yang dimakan dagingnya ataupun hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya. Ada juga yang mengatakan tafsil, rinci. Kalau hewan yang dimakan dagingnya, kotorannya suci. Kotoran kambing, misalkan. Sapi, ayam, suci. Tapi kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti kotoran kucing, anjing, dan semisalnya, maka ini najis. Nah, dari pendapat yang kuat, wallahu alam, ya, kotoran hewan tidak najis. Nah, baik yang dimakan dagingnya ataupun yang tidak dimakan dagingnya. Ya. Di antara dalilnya, Nabi SAW memerintahkan ashabul oraniyin untuk meminum air kencing unta. Ya. Air kencing unta tidak najis. Nah, kalau seandainya najis, niscaya Nabi tidak akan memerintahkan untuk meminumnya. Ya. Termasuk di antara tibun nabawi, obat air kencing unta. Dan yang lainnya pada zaman Nabi SAW, anjing biasa keluar masuk masjid. Ya, kadang-kadang kencing di masjid. Nah, ya. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan untuk menyiramkan air di atas kotoran anjing tersebut, atau di atas air kencing anjing tersebut. Nah, sini merupakan dalil bahwasanya anjing termasuk di antara hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya. Sehingga, nah, kotorannya pun tidak najis. Najis khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Bagi yang berpendapat bahwasannya kotoran hewan tadi tidak najis, berarti tidak ada masalah. Ketika dia sholat, di punggungnya ada kotoran hewan. Sedang sholat, misalkan ruku, tiba-tiba kotoran cicak jatuh pada punggungnya. Nah, lanjutkan sholatnya. Tidak batal sholatnya. Atau mungkin kotoran burung pada bajunya. Nah, lanjutkan sholatnya. Dikatakan pendapat yang kuat tadi, kotoran hewan itu tidak najis. Tapi walaupun tidak najis, yang namanya kotoran ya kotor. Sehingga hendaknya kita membersihkannya ketika mengenai pada pakaian kita, tempat, rumah, dan sebagainya. Nah, dikatakan tetap kotor walaupun tidak najis. Nah, tapi ketika dalam sholat, tidak sampai membatalkan sholat. Nah, adapun bangkai, bangkai, pendapat yang kuat, mungkin kita rinci terlebih dahulu. Kalau bangkainya bangkai manusia, kalau itu seorang mukmin, maka tidak najis. Nah, innal muslim la yanjus. Rasulullah mengatakan bahwasanya mukmin atau muslim itu tidak najis, hayyan wa mayitan. Dalam keadaan hidupnya
dan juga dalam keadaan sudah menjadi mayit. Ya, sudah meninggal dunia. Kalau itu seorang muslim, maka bangkainya tidak najis. Nah, ya. Bagaimana orang kafir, orang musyrik? Nah, orang musyrik kalau dalam keadaan hidup, ya, tidak najis jasadnya. Nah, adapun ayat innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis akidahnya. Ya. Dalil yang menyebutkan bahwasannya jasad orang musyrik itu ketika hidup tidak najis, ya, Nabi pernah mengikat seorang musyrik di dalam masjid. Ya, diikat pada salah satu tiang yang ada di masjid. Nah, padahal dia musyrik. Kalau seandainya najis, niscaya Nabi tidak akan memasukkan sesuatu yang najis ke dalam masjid. Nah, ya. Bagaimana kalau seandainya orang musyrik tadi sudah meninggal dunia, mati, apakah najis atau tidak? Ini pun khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang kuat wallahu alam, kalau seandainya sudah meninggal dunia, maka dihukumi najis. Kenapa? Dikarenakan Rasul mengatakan innal mu'min la yanjis. Orang mukmin itu tidak najis. Ya. Nah, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia. Adapun orang kafir, tadi kebalikannya. Ya, najis. Adapun dalam keadaan hidup, ada dalil yang menunjukkan tidak najis. Tapi kalau dalam keadaan mati, sudah meninggal dunia, nah kembalikan kepada hadis yang umum tadi. Orang mukmin dan najis. Berarti kalau orang kafir, najis. Nah, ya. Ini berkaitan dengan bangkai atau jenazah mayit manusia. Adapun kalau bangkai hewan, nah, selain belalang dan yang sejenisnya, dan selain ikan dan yang sejenisnya, maka dihukumi najis. Ya. Adapun bangkai ikan dan yang sejenisnya di antara hewan-hewan yang hidup di air, bagaimanapun bentuknya, ya, maka tidak najis. Nah, bagaimanapun bentuknya, kuda laut misalkan, singa laut atau lain sebagainya, yang hidup di air, bagaimanapun bentuknya, tidak najis. Begitupun bangkai belalang dan yang sejenisnya. Para ulama menyebutkan yang sejenis dengan belalang itu adalah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, tidak berdarah merah. Ya. Nah, tidak memiliki darah yang mengalir. Belalang misalkan. Ya. Apalagi? Nyamuk. Nyamuk ada darahnya tidak? Ada nggak? Nggak ada darahnya, itu darah kita. Ya, kalau kita tepuk nyamuk berdarah, darah kita bukan darah nyamuk. Nah, ya, nyamuk kalau yang belum ngisap darah, kita pukul, nggak ada darahnya. Nah, lalat, ada darahnya tidak? Nggak ada. Ya, sampai Nabi mengatakan, nah, idza waqa'a ad-dubab fi sharabi ahadikum falyagmishu. Apabila ada lalat, ya, masuk pada minuman salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah. Ya. Dikarenakan pada salah satu sayapnya itu ada racun dan pada sayap yang lainnya ada penawarnya. Ya. Kalau seandainya najis, Rasulullah tidak akan memerintahkan untuk menenggelamkan lalat tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya najis, Rasulullah akan memerintahkan untuk membuang air tersebut.
Tapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk membuang airnya, tapi tenggelamkan lalatnya, buang lalatnya, kemudian minum airnya. Ya. Ini menunjukkan tidak najis. Nah, lalat tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, dan bisa dikiaskan dengan hewan-hewan yang lainnya. Ya, kumbang misalkan. Ya. Nah, apalagi silaru, ya, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke pembahasan. Kalau seandainya bangkai tadi, ya, kalau bangkai yang tidak najis nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau bangkai yang najis, nah, mengenai ya, pakaian kita ketika kita sedang melakukan sholat, ya, sedang sholat tiba-tiba, misalkan, nah, ada bangkai cicak, misalkan, ya, pada kolam suah kita. Cicak, bangkainya najis tidak? Hah? Nabil, bangkai najis tidak? Cicak? Najis. Ada darahnya cicak? Ada kan darahnya? Ibrahim? Pernah lihat darah cicak enggak? Sampai lupa kayak gitu. Suka bunuh cicak tidak? Uktulul wajah kok. Diasung untuk membunuh cicak. Ya. Nah. Ada darahnya enggak? Muadab cicak. Lupa. Pernah bunuh cicak enggak, Muad? Sering. Tapi lupa darahnya atau enggak? Pokoknya apa, dicekek atau apa? Sampai enggak keluar darahnya. Dibuk pakai batu. Ada darahnya enggak? Lupa. Pesan ada darahnya cicak? Kok lupa semua ini? Rajan? Rajan? Ada darahnya enggak? Enggak tahu. Enggak ada. Yakin? Coba yang lainnya. Hafid. Wah, ini percobaan ini. Buah cicak. Ada enggak? Pernah buah cicak? Belum pernah. Najwan ada enggak darahnya? Ada. Kayaknya ragu-ragu nih bilang adanya. Atau enggak ada? Ada kayak. Ya jelas bapak-bapak juga enggak tahu ini. Bu Aisyah, ada darahnya enggak? Enggak ada. Yakin? Benar. Abu Sofia ada darahnya enggak? Lihat darahnya. Barakallahu. Abu Suraya, ada darahnya enggak? Penelitian ini. Kayaknya. Yakin dong kayaknya. Ada darahnya. Ya, ada enggak? Belum pernah. Barakallahu. Ada darahnya. Nah. Coba antum bunuh cicak nanti. Ya, dirubah. Ya. Ada darahnya. Barakallahu. Ya. Nah. Ada enggak? Ada darahnya? Ada. Ada darahnya. Nah, yang tidak memiliki darah itu sejenis belalang tadi, ya. Belalang, apalagi semut masuk di dalamnya juga,
ya sebangsanya. Kemudian juga lalat. Nah, kemudian juga nyamuk. Nah, ini kan darahnya. Nah, ya. Ada darah biru. Ya. Nah, kalau cicak ada. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk di antara tadi bangkai yang najis. Ya. Barakallahu fikum. Kalau menimpa misalkan pada kolan tua, peci, ya. Tadi kalau bisa dilepaskan, lepaskan pecinya, lanjutkan sholatnya. Nah, ya. Atau kalau menimpa pada pakaian sedang sholat, singkirkan, lanjutkan sholatnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tidak merusak sholatnya tadi. Ya. Tapi kalau yang tidak bisa dilepaskan, ya. Nah, ya. Tidak bisa dilepaskan, bangkai apa misalkan. Nah, ya. Atau bangkai itu ada pada pakaian dalam. Ya, susah untuk melepaskannya. Ya. Tapi ingat, bangkai yang najis. Nah, kalau bangkai yang najis seperti bangkai semut, ya, atau belalang, ya lanjutkan sholatnya, tidak ada masalah. Kalau bangkai yang najis, misalkan di dalam, nah, pakaian dalamnya, ya, kalau dibuka bisa terlihat auratnya, maka dalam kondisi seperti itu tadi, nah, bisa dia keluar, nah, kemudian lepaskan pakaiannya atau dia cuci pakaiannya, setelah itu, nah, dia memulai sholat lagi. Ya. Jangan-jangan pulang pembuktian semuanya ini. Cicak ada darahnya tidak? Baik. Wa qala Ibnu Musayyab, berkata Sa'id Ibnu Musayyab. Nah, was-Sa'bi dan juga as-Sa'bi. Idza shalla wa fi thawbihi damun aw janabatun aw li ghairi qiblah aw tayammama fa shalla thumma adraka al-ma'a fi waqtihi la yu'idu. Berkata Sa'id Ibnu Musayyab dan Imam Asy-Sya'bi, apabila salat dan pada pakaiannya ada darah, ya, atau janabah, air mani, atau salat ke selain kiblat, atau dia salat dengan tayamum, ya, dia tayamum kemudian salat, ketika salat, setelah selesai salat dia mendapatkan air masih pada waktu salat, maka tidak mengulangi salatnya. Tapi kita bahas satu persatu. Yang pertama, idza shalla wa fi thawbihi damun. Apabila salat pada pakaiannya ada darah. Ya. Telah kita jelaskan tentang hukum darah. Ya. Hukum darah itu suci. Nah, kecuali darah haid dan darah nifas. Nah, ya. Adapun ayat hurimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan untuk kalian bangkai dan darah, ya. Maksudnya diharamkan untuk dimakan. Ya. Bukan dikarenakan najis. Nah, tapi ya diharamkan untuk dimakan. Darah, apakah itu darah manusia ataukah darah hewan, hukumnya tidak najis. Ya. Kecuali darah hewan yang sudah menjadi bangkai. Dikarenakan hukum bangkai itu najis, ya, maka darah bangkai itu pun najis. Adapun hewan yang disembelih kemudian memancarkan darah, ya, kemudian mengenai pakaian kita dan sebagainya, pendapat yang kuat hukumnya itu suci.
tidak najis. Nah, banyak di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyembelih unta. Ya, dalam keadaan darahnya banyak pada pakaiannya. Beliau sholat dalam keadaan memakai pakaian tersebut. Ya, begitu darah manusia, hukumnya suci, tidak najis. Para sahabat berjihad, berperang sampai luka-luka, ya, mengalirkan darah. Dalam keadaan seperti itu, sholat memakai pakaian tersebut. Nah, adapun hadis yang mengatakan tidak najis pada satu tetes atau dua tetes darah kecuali darah yang mengalir, ini hadis yang lemah. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, sebenarnya intinya ketika seorang sholat, nah, kemudian pada pakaiannya ada darah, ya, sah-sah sholatnya. Walaupun tidak melepas pakaian tersebut, sah sholatnya. Ya, kecuali kalau darahnya darah haid. Nah, ya, maka kita sebutkan tadi, kalau bisa dilepas tanpa terlihat auratnya, maka lepas. Ya, nah, darah haid misalkan mengenai, ya, kolan suahnya atau jaketnya. Nah, jadi kalau dilepas tidak sampai terbuka auratnya. Nah, maka lepas, kemudian lanjutkan sholatnya. Seperti hanya kisah Nabi SAW ketika sedang sholat, diberitahu Jibril pada sendalnya ada najis. Rasulullah melepaskan, kemudian melanjutkan sholatnya. Nah, melanjutkan sholatnya. Ya. Tapi kalau tidak bisa dilepas, kecuali dengan terbuka auratnya, ya, maka dia batalkan sholatnya. Nah, ya, kemudian lepas, ya, pakaian yang terkena darah haid tadi atau najis yang semisalnya, ya, kemudian dia mengganti pakaiannya lain atau mencucinya. Setelah itu dia memulai sholat lagi. Nah, au janabatun, atau pada pakaiannya ada janabah, ya, ada air mani. Nah, pendapat yang kuat air mani tidak najis. Ya, kita jelaskan dikatakan air mani ini merupakan asal manusia. Bagaimana mungkin asal manusia ada sesuatu yang najis? Ya, nah, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pun, ya, ketika air mani yang ada pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kering, nah, beliau cukup untuk mengeriknya. Ya, tidak mencucinya. Tapi dengan mengeriknya, ini menunjukkan bahwasanya air mani tidak najis. Nah, ya, kalau pada pakaiannya ada air mani, tidak batal sholatnya. Tidak perlu untuk dilepas pakaiannya ketika dia sedang melaksanakan sholat. Aulul kiblah, ya, atau dia sholat ke selain kiblat. Ya, kalau seandainya dia tidak tahu, ya, dia sholat, misalkan dia kira arah kiblat, sholat, ya, setelah selesai ada yang beritahu arah kiblat bukan ke sana tapi ke sana. Nah, maka sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Nah, kalau dia jahil, tidak tahu,